Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita dalam Syarah Zubat Fathur Rahman, Syarah Zubat Ibn Arsalan. Allah saya qara' lana al-ibarat ukashah. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Warahmatu lughatan raqtul qalbi. Riqqatul qalbi. Wan atafu wan itafun yaqtadi at-tafadduli yaqtadi at-tafaddula wal insana wal ihsana fatafaddulu ghayatuha wa asma'ullahi ta'ala al-ma'khudatu min nahwi dhalika innama tu'khadu bi'tibaril ghayati allati hiya af'al dunal mabadi illati takunu intifalatin farrahmatu fi haqqihi ta'ala ma'naha iradatul insani iradatul ihsani fatakunu sifatu datin awil ihsani fatakunu sifatu fi'lin awil ihsanu fatakunu sifatu fi'lin. Maksudnya bukan ke al-ihsan lagi tapi ke iradah. Awil ihsan. Fahiya imma majazun mursalun fil ihsani au fi iradatihi wa imma isti'aratu tamsiliyatun bi an musilat haluhu ta'ala bihali malikin atau fa'ala ra'iyatihi waraqolahum fa'ammahum ma'rufuhu fa'atlaqa alaihi al-ismu wa urida ghayatuhu allati hiya iradatun aw fi'lun la mubtadi'uhu alladhi huwa infi'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Qal نواصل الزبادة. وصلنا إلى مقطع والرحمة. الرحمة، ما معنى الرحمة؟
Mahiyar rahmah. Apa rahmah? Semoga Allah merahmati kita. Apa maksudnya? Semoga Allah merahmati kita. Rahmat itu apa rahmat? Sayang, dikasihi, mengasihi. Allah sayang kita. Allah kasihan sama kita. Maksudnya bagaimana? Gal warahmatu lughatan. Rahmat itu secara bahasa riqqatul qalbi. Ini cara bahasa dulu ya. Riqqatul qalbi adalah riqqatul qalbi, perasaan lembutnya hati. Ringannya hati, lembutnya hati. Raqiq hatinya. Itu rahmat. Orang yang berkasih sayang, orang yang hatinya lemah, lembut. Yarhamukallah. Wan etapun dan perasaan atau perasaan cinta, kecondongan. Yak tadi yang mana perasaan cinta itu rasa kesian, empati atau empati apa simpati aja ya. Pak XL kali nggak tahu. Ya, kalau nggak empati simpati namanya. Pokoknya kita perhatian sama dia gitu ya. Kayaknya sih dua-duanya kali dah. Ya empati itu ada perhatian, simpati itu gimana definisikannya nggak tahu ada. Pokoknya kalau nggak empati simpati mirip-mirip tuh antara empati dan simpati ya. Yak tadi tafaddul wal ihsan, yang mana rasa simpati itu yak tadi mengarahkan kepada at-tafaddul wal ihsan. Kita mengutamakan dan berbuat baik kepada orang lain yang kita sayangi. Orang yang punya perasaan rahmah, punya riqqatul qalbi, kelemah lembutan hati, itu dan rasa cinta, perhatian, simpatinya itu mengarahkan kepada dia mengutamakan orang yang dia simpatiin, yang dia sayangin, yang dia kasihin, dan juga ingin selalu berbuat baik kepadanya. Ya kan kita kiasin sama manusia kan gitu. Kalau ada orang lagi kasmaran, jatuh cinta, pengennya mengutamakan orang yang dicintainya itu. Ya, pokoknya dia duluan, biarin saya makan sisaannya. Ya, punya duit 30.000, punya duit 34.000. Itu dia punya pacar, lah, punya kekasih, pengen makan golden lamian, itu yang depan kelapa 2, karena tulisannya itu 34K ya. Duit aja 40.000, bensin 6.000, apa-apa dah. Ayo kita makan di sana sayang, lagi cinta soalnya, ada rahmat dan kasih sayang ya. Akhirnya beli 34.000 ini berapa satu, abang? Enggak, saya udah makan sih. Tanya nah, saya udah makan, padahal bunyi perut kerutuk ya. Akhirnya dimakan sama perempuan itu ya kan, emang banyak kali porsinya, kagak habis. Akhirnya dia ngabisin, sini sayang saya habisin daripada mau bantir, padahal lapar juga, sama bela-belain. Tapi siapa duluan makan? Ceweknya. Kenapa? Cinta dia, padahal cintanya cinta memudorotkan. Atau sama anak, sama istri, sama anak ya. Oh, aturan tadinya mau jalan-jalan ya kan, sama guru-guru bareng ke Pila. Gara-gara sulit jalan-jalan, diajak jalan-jalan, ya udah, masa saya tinggalkan istri, anak saya di rumah, dua-duaan saya enak-enak jalan-jalan, nggak apa-apa dah. Akhirnya saya dahulukan, saya utamakan istri saya dibanding jalan-jalan. Itu namanya rahmat. Jadi ada perasaan simpati, kesian, kasih sayang yang menjurus kepada mengutamakan itu orang atau berbuat baik kepada itu orang. Jadi kalau tidak ada perasaan mengutamakan, tidak ada perasaan ingin selalu kebaikan itu sampai kepada orang yang dikasihi, maka itu bukan cinta, bukan kasih sayang. Iya, secara bahasa. Tafaddul ghayatuha, maka tafaddul mengutamakan dia. Nah, dari segala macam karunia itu adalah
puncaknya dari rahmat itu. Jadi itulah makanya orang bilang cinta itu butuh pengorbanan. Karena ada goyahnya puncaknya apa mengutamakan dia. Pengorbanan kita apa? Mengutamakan orang yang kita cinta. Itu namanya pengorbanan. Ya, kalau saling cinta enak. Kalau saling cinta, yang satu mengutamakan yang satu, yang lain mengutamakan yang lain. Tapi kalau cinta bertepuk sebelah tangan, gimana? Bertepuk sebelah tangan. Ya, ore, kenapa itu begitu begini? Cintaku bertepuk sebelah tangan, pret. Ya. Asma'ullahi ta'ala al-mahfuzatu min nahwi dzalik, dan nama-nama Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala yang mahfuzah diambil dari hal tersebut alias dari rahmat itu, yang polanya sama, Rahman, Rahim itu kan sama aslinya ya, dari rahmat juga. Innama tu'khadhu bi'tibaril ghayat, diambilnya itu mustaq dari situnya itu adalah dengan meninjau kepada goyahnya, tujuannya, puncaknya, yaitu tafadul. Allati hiya af'al, yang mana tafadul itu adalah perbuatan-perbuatan. Mengutamakan kan perbuatan-perbuatan. Dunal mabadi, bukan permulaannya. Jadi ada goyah, ada mabda. Mabdanya rahmat itu, mabdanya adalah inqithab, simpati, empati, berarti kan riqatul qalbi, perasaan hati yang lembut ya, dan kasih sayang itu lemah lembut. Nah, emang Allah disifati, ditasbihkan seperti manusia, punya hati gitu, punya kecondongan. Nah, karena kecondongan inqithab itu ya ta'athar, bisa terpengaruh oleh yang lainnya. Kan hati kita begitu, namanya hati kan terpengaruh. Ya takallab. Makanya kita doa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Jadi bukan berarti Allah yang benar Ustaz ngomong Allah nggak punya hati. Beda tuh majas tuh kan. Biasa manusia nggak punya hati, bukan. Ya, kalau manusia nggak punya hati jelek. Nah kalau Allah Ta'ala maksudnya memang Allah kan tidak berubah, la yataghayyar. Kullu hadisin yataghayyar. Kullu mutaghayyirin hadis, semua yang berubah-ubah ada sesuatu yang baru. Allah qadim, bukan hadis, terdahulu. Maka nggak mungkin Allah berubah-ubah, dan nggak mungkin Allah terpengaruh. Kalau hati itu terpengaruh, maka permulaan rahmat secara bahasa, permulaan kasih sayang itu karena ada pengaruh. Kita bisa simpati sama orang karena terpengaruh sesuatu. Kita bisa cinta sama orang, kasihan sama orang karena terpengaruh. Cinta dari karena kebaikannya, karena cantiknya, macam-macam. Ya, kenapa liatin Pak Imu lu ngomong bisa. Ya. Atau kesian, simpati karena kalian ngelihat apa? Ngelihat iba dia, kasihan banget. Ya. Buntung. Kejar-kejar polisi lagi. Orang Zimbabwe ya. Zimbabwe. Iya. Kesian kan kesian lah. Itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita simpati ya. Ada berarti kalau mabda'nya, perasaan itu terpengaruh oleh yang lain, dan Allah nggak mungkin terpengaruh. Jadi nggak mungkin yang dimaksud dengan rahmat itu permulaannya. Tapi yang kalau disematkan kepada Allah kata rahmat berarti puncaknya. Apa puncaknya? Tafadul, mendahulukannya. Karena Allah tak berubah-ubah, tak terpengaruh. Tapi Allah secara af'al mendahulukan hambanya. Mengkaruniai, tafadul, dari fadl. Ya kan, memberi, mengapa segala macam. Ya kan? Kalau buat kita namanya mendahulukan, karena kita butuh juga. Kalau Allah kan nggak butuh. Jadi memberi saja makna tafadul itu. Ya. Itu allati hiya af'al, yang mana itu adalah af'al, perbuatan-perbuatan. Dunal mabadi, bukan permulaan-permulaan. Allati takunu infa'alat, yang mana mabadinya itu adalah infa'alat. Apa? Kecondongan perasaan hati. Cinta, segala macam. Yang semuanya itu terpengaruh dari
hatinya ya ta'assar, terpengaruh. Dan Allah tak demikian. Rahmatu pihaki ta'ala maknaha, maka rahmat di sisi Allah Ta'ala maknanya kasih sayang itu iradatul ihsan, kehendak untuk memberikan kebaikan. Tetapi sifatu zatin, maka ini menjadi sifat zat. Awil ihsan atau ihsan itu sendiri, bukan kehendak untuk berihsan, tapi langsung perbuatan ihsan itu sendiri. Watukunu sifatu fi'lin, maka ini jadi sifat fi'il. Kalau kehendak untuk berbuat baik namanya sifat zat, baru kehendak ibaratnya. Tapi kalau udah perbuatan baik itu sendiri, maka itu sifat buat pekerjaan langsung. Sama aja dah ya. Karena apa yang terjadi itu apa yang Allah kehendaki. Yang penting berarti Allah pengen kebaikan buat orang yang dirahmati. Fahiya imma majas mursal fil ihsan au fi iradati, maka rahmat itu adalah majas mursal dalam ihsan ataupun dalam iradahnya. Karena bukan hakiki, bukan makna hakiki. Makna majas. Ya. Kalau ini balaghah ya, majas mursal itu istilah dalam balaghah. Jadi majas lah. Nah, nanti kita belajar balaghah insyaallah. Tapi itu tahu majas kan ya, keluar dari makna aslinya, hakikinya yang pertama kali ditetapkan. Makna hakiki lugotan itu makna hakiki. Karena nggak mungkin Allah terpengaruh, maka tidak mungkin makna hakiki. Mesti makna majas mursal. Maksudnya rahmat adalah ihsan atau iradatul ihsan. Kebaikan-kebaikan itu. Berarti kata Allah marhamna, ya Allah berikan saya macam-macam kebaikan dari Engkau. Itu ya. Wa imma atau boleh juga rahmat itu isti'arah tamtsiliyah. Isti'arah ini balaghah juga tamtsiliyah. Jadi Allah ditamsilkan, dikiaskan, dianalogikan walillahi masalul a'la. Bi al-musilat sekiranya di rahmatnya Allah Ta'ala itu diserupakan haluhu keadaannya Ta'ala, keadaan Allah Ta'ala itu diserupakan bihali malikin, dengan keadaan seperti seorang raja atau ra'iyatah atau fa'ala ra'iyatih yang lembut ya, yang memiliki kasih sayang, bercondong terhadap rakyatnya. Seakan-akan Allah demikian. Namanya isti'arah, diserupakan. Kenapa lagi-lagi? Bukan karena kita mentasbih Allah Ta'ala walillahi masalul a'la munazzah ala kulli syabah. Allah Ta'ala hanya saja kelemahan ilmu kita manusia yang bani alal qiyas, terbangun di atas analogi-analogi yang kita tidak tahu, yang gaib anna kita analogikan. Apa yang kita tidak tahu, esensinya, substansinya, mesti cara kita untuk memahaminya supaya lebih dekat dengan pemahaman yang sempurna adalah dengan kita mengkiaskan dengan apa yang udah kita tahu. Ya, karena pernah contohkan seperti naga, mitologi. Apa sih naga itu? Oh, naga ada gambar ya kan naga tuh. Mukanya digambarkan seperti singa, badannya kayak ular, cekernya kayak elang. Ya kan? Kan begitu singa tuh. Singa tuh naga. Kenapa? Karena nggak pernah lihat naga kayak apa. Dikiaskan dengan yang pernah lihat, dengan singa, dengan ular, dengan elang. Ambil yang bagus-bagusnya itu armornya kan, jadiin satu skin gitu. Karena yang bani alal qiyas, supaya kita bisa memahami ya pakailah isti'arah tamtsiliyah. Jadi seakan-akan kita yang pakai mata kepala ada raja yang berkasih sayang kepada rakyatnya. Kalau raja aja demikian, yang tidak menciptakan apalagi Allah. Jadi perasaan feel-nya sampai kepada kita. Baik. Padahal Allah lebih daripada hal itu. Cuman itu lagi-lagi karena kedaifan manusia. Waraggalahum dan raggalahum. Malik itu, raja itu, raggalahum, berlemah lembut kepada rakyatnya. Fa'ammahum ma'rufuhu, sehingga kebaikan dari raja tersebut merata di seluruh rakyat. Allah Ta'ala lebih pasti daripada itu. Malikul muluk. Ya. Maka rahmat Allah Ta'ala, kebaikan Allah Ta'ala merata kepada seluruh hambanya. Buktinya ini kita lagi belajar. Ya, buktinya
ada yang lagi nonton, mungkin ada yang lagi macam-macam bekerja. Fakada fatlaqa alaihil ism wa urida ghayatuhu. Kemudian fautliqa alaihil ism afwan. Jadi kalau majhul dua-duanya. Maka disebutkan namanya yaitu rahmat, Allah Rahman, Allah Rahim. Padahal maksudnya bukan makna lugawinya, tapi yang dimaksud adalah ghayah dari rahmat itu sendiri, yaitu al-ihsan atau tafaddul. Alatihya iradatun au fi'lun, yang mana maksudnya adalah kehendak berbuat baik ataupun perbuatan baik itu sendiri. La mubtada'uhu alladhi huwa infial, bukan permulaannya yang mana itu adalah kecondongan hati yang terpengaruh. Paham? Jadi Allah tak mungkin terpengaruh. Itu wallahu a'lamu bissawab. Yakfikum insyaallah. Sa'nuwasil fima ba'd. Hal min soal? وهذا رحمته. السؤال أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.